Sudah bisa dimulai atau bagaimana, Pak? Sudah. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam berkah semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya secara virtual dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Sebelum aktivitas kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Saya Pada hari ini, hari apa? teman-teman yang saya banggakan hari ini akan ada ini ya, dua presentasi kelompok ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Nantinya teknisnya akan saya serahkan mungkin kepada moderator atau mungkin pada MC atau mungkin sejenis supaya nanti bisa menghubungkan beberapa pertanyaan dari luar kelompok dan kepada kelompok. Dipersilahkan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Iki Dwi Wicaksono, SPD MPD, dan tak lupa teman-teman sekalian yang telah bergabung pada acara diskusi pagi hari ini. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara diskusi melalui Zoom meeting. Kemudian, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Tika Puglestari, selaku moderator dari kelompok 3, akan membahas tentang etika berpolitik sesuai Pancasila. Untuk itu, saya akan menyampaikan runtutan diskusi. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan terakhir ada penutup dan dokumentasi. Untuk itu, mari kita awali acara diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa aku lagi lang. Berikut adalah kelompok 3. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan etika dan etika politik. Baik, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang baik dan buruk, norma dan nilai yang mengatur perilaku manusia. Etika berfokus pada prinsip-prinsip moral yang mengarah pada yang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan etika politik yang kita ketahui adalah bagian dari etika yang berfokus pada keputusan politik yang adil, bijaksana, serta bertanggung jawab. Etika politik membahas prinsip-prinsip moral yang mendasari tindakan politik seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab terhadap masyarakat. Setelahnya ada dimensi sosial. Yang pertama ada dimensi sosial. Politik berperan dalam membentuk hubungan sosial antara individu dan masyarakat. Sistem politik dapat menciptakan kerukunan atau konflik sosial tergantung bagaimana kebijakan pemerintah dan pengambilan keputusan dilaksanakan. Yang kedua, dalam kehidupan manusia terdapat dimensi ekonomi yang keputusan politik sangat mempengaruhi kebijakan ekonomi yang pada gilirannya distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat sangat berpengaruh. Yang ketiga ada dimensi budaya. Politik di sini mempengaruhi budaya dalam masyarakat, baik dalam hal kebijaksanaan, kebebasan berekspresi, dan pengembangan kebudayaan nasional. Yang keempat, ada dimensi hukum. Hukum yang dibuat oleh negara merupakan produk politik yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu serta menjaga ketertiban sosial. Setelah ini ada salah satu kasus pelanggaran etika politik yang akan disampaikan oleh
Kak Riri. Dengan semangat Pancasila dan senyum ceria, untuk Kak Riri, kami persilahkan. Baik, contoh kasus pelanggaran etika politik yang dimana ada pada tanggal 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari ini saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang KPK pada Jumat 5 Desember 2020. Usai ditetapkannya sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberikan bantuan sosial juga dikenal sebagai bansos kepada orang-orang yang terdampak, terutama mereka yang memiliki ekonomi lemah. Tetapi, penyaluran bansos tidak selalu sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas saat dilakukan. Kasus korupsi yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara jadi salah satu bukti bahwa nyata ada kesalahan dalam manajemen dan dana bantuan sosial. Sebagai hasil dari pengadaan paket sembako bansos COVID-19 yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat miskin, ia terbukti menerima suap. Korupsi ini membuat negara kehilangan uang dan menghalangi masyarakat untuk memberikan bantuan saat krisis. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang lemah dan penyediaan bantuan sosial dan adanya celah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Peristiwa ini juga meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk menangani krisis. Oleh karena itu, untuk menghindari kasus serupa di masa mendatang, evaluasi sistem penyaluran bansos itu sangat penting. Baik, setelah ini terdapat prinsip-prinsip etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang akan disampaikan oleh Kak Buna. Untuk Kak Buna, akan dipersilakan. Lalu, prinsip-prinsip etika politik yang sesuai dengan nilai Pancasila. Satu, dari nilai pertama, politik kita harus menghormati nilai agama dan keyakinan semua orang. Pemimpin tidak boleh membeda-bedakan warga berdasarkan agama mereka, dan keputusan politik sebaiknya mempertimbangkan nilai-nilai moral. Dari sila kedua, politik kita harus menghargai semua manusia dengan adil. Pemimpin seharusnya melindungi hak-hak rakyat dan tidak melakukan diskriminasi terhadap kelompok manapun. Dari sila ketiga, politik kita harus mengutamakan persatuan bangsa. Pemimpin tidak boleh memecah belah masyarakat, tapi harus menyatukan semua orang meskipun berbeda-beda latar belakangnya. Lalu dari sila keempat, politik kita harus melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Pemimpin perlu mendengarkan suara rakyat dan mengutamakan musyawarah, bukan mengambil keputusan sendiri. Dari sila kelima, politik kita harus mewujudkan keadilan bagi semua rakyat. Pemimpin harus bekerja untuk kesejahteraan bersama dan memastikan bahwa hasil pembangunan bisa dinikmati oleh semua orang, bukan hanya kelompok tertentu. Dengan kata lain, politik yang sesuai Pancasila adalah politik yang jujur,
adil, melayani rakyat, tidak korupsi, dan bertujuan untuk kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan saja. Baik, selanjutnya ada mengapa pelanggaran etika berpolitik masih terjadi akan disampaikan oleh Kak Nafia. Silakan Kak Nafia. Baik, mengapa pelanggaran etika berpolitik masih sering terjadi? Ada yang pertama yaitu kepentingan pribadi dan kekuasaan. Banyak politisi lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya yang dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Demi meraih atau mempertahankan kekuasaan, mereka rela melanggar norma dan etika. Untuk yang kedua, lemahnya penegakan hukum dan sanksi. Ketika pelanggaran etika tidak diikuti dengan sanksi yang tegas, para pelaku cenderung tidak jera. Lembaga etik pun kadang dianggap kurang berwibawa atau terpengaruh oleh tekanan politik. Untuk yang ketiga, yaitu kurangnya pendidikan politik dan etika, baik di kalangan politisi maupun masyarakat. Pemahaman tentang etika berpolitik seringkali kurang. Ini membuat praktik politik tidak sehat seperti politik uang atau kampanye hitam yang dianggap wajar. Untuk yang keempat yaitu budaya politik yang transaksional. Dalam sistem politik yang transaksional, segala sesuatu bisa dinegosiasikan demi keuntungan jangka yang pendek, yaitu termasuk mengabaikan etika. Ini menciptakan iklim politik yang permisif terhadap pelanggaran. Untuk yang terakhir yaitu minimnya keteladanan. Ketika etika politik tidak memberikan contoh yang baik, maka pelanggaran etika mudah ditiru dan dianggap lumrah, bahkan oleh politisi baru. Selanjutnya, apa sih dampak negatif dari pelanggaran etika akan disampaikan oleh Kak Aura. Untuk Aura dipersilakan. Ya, dampak negatif pelanggaran beretika terhadap pemerintah itu ada 6. Yang pertama, menurunnya kepercayaan dan kualitas pelayanan pemerintah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan secara langsung dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, ada penurunan kualitas pelayanan publik. Pelanggaran etika dapat menghambat suatu efisiensi dan juga efektivitas birokrasi, sehingga dapat berdampak negatif dalam kualitas pelayanan yang telah diberikan di mata publik. Yang ketiga, mengancam sebuah legitimasi dan tata kelola pemerintahan, bisa merusak sebuah prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Next. Yang keempat, itu meningkatkan korupsi dan nepotisme. Ketika peluang diperbesar, peluang terjadinya korupsi semakin besar, sehingga dapat menciptakan ketidakadilan. Yang kelima, menurunnya efisiensi dan efektivitas birokrasi. Dan yang terakhir, adanya dampak hukum dan sanksi sosial bagi para pelaku serta sanksi sosial yang dapat merugikan citra pemerintah. Next. Lanjut, dampak negatif kasus beretika politik terhadap masyarakat. Hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah ketika politikus berperilaku tidak etis seperti korupsi, nepotisme, atau manipulasi kekuasaan masyarakat menjadi skeptis terhadap institusi negara. Hal ini dapat menimbulkan sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap politik. Kedua, bisa mendapat perlakuan istimewa, sementara masyarakat umum terpinggirkan. Lumpuhnya penegakan hukum etika politik yang rusak sering beriringan dengan konvensi terhadap hukum. Jika penegak hukum tunduk pada tekanan politik, keadilan tidak lagi ditegakkan secara adil dan masyarakat menjadi korban. Next. Polarisasi dan perpecahan masyarakat politikus yang tidak etis sering memanfaatkan isu sara atau identitas politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini bisa memecah belah masyarakat dan memicu konflik horizontal. Yang kelima, terhambatnya pembangunan ketika dana diselewengkan oleh aktor politik yang tidak etis. Proyek-proyek pembangunan jadi mangkrak atau berkualitas buruk. Masyarakat
kehilangan manfaat dari pajak yang dibayarkan. Dan yang terakhir itu, menurunnya partisipasi politik, kekecewaan masyarakat terhadap perilaku elit politik bisa membuat mereka enggan menggunakan hak pilih atau terlibat dalam proses demokrasi. Ini berbahaya bagi masa depan demokrasi itu sendiri. Baik, selanjutnya ada solusi dari permasalahan tersebut akan disampaikan oleh Kak Putri. Kak Putri, dipersilakan. Baik, solusi yang pertama, penanaman dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam etika politik. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan normatif dalam etika politik, yaitu menjunjung asas legalitas, demokrasi, dan prinsip moral dalam penyelenggaraan negara serta aktivitas politik. Menginternalisasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam perilaku politik sehari-hari. Kedua, pendidikan politik berbasis Pancasila. Melakukan pendidikan politik berbasis nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter dan etika politik yang baik, terutama di kalangan generasi muda, agar mereka memiliki integritas dan tanggung jawab dalam berpolitik. Partai politik juga harus menjadi instrumen pendidikan politik yang menanamkan etika dan memperbaiki citra. Tiga, legislasi etik dan penegakan hukum. Membuat legislasi etik yang mengatur dan menjamin konsistensi tindakan etis para pelaku politik, baik individu maupun institusi publik, sehingga tindakan yang tidak etis dapat dicegah dan ditindak secara tegas. Pembentukan komisi etik yang independen dan melibatkan unsur legislatif serta pihak luar seperti tokoh masyarakat dan akademik untuk mengawasi dan menegakkan kode etik politik. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika politik agar memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan publik politik dengan menjunjung tinggi etika politik sebagai panutan bagi generasi muda. Keempat, transparansi dan partisipasi publik. Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme seperti public hearing, public dialog, dan forum penggunaan informasi secara terbuka. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan terhadap perilaku politik agar tercipta kolektif awareness dan tanggung jawab sosial bersama. 5. Penanggulangan disinformasi dan peningkatan literasi politik. Mengatasi tantangan etika politik di era digital dengan meningkatkan literasi politik masyarakat. Menanggulangi hoax dan disinformasi yang dapat memicu konflik dan pelanggaran etika. Selanjutnya, terdapat siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini. Untuk Kak Vika, saya persilakan. Baik, pihak-pihak yang berperan dalam penegakan
menegakkan etika politik yang berlandaskan Pancasila. 1. Lembaga pendidikan, menanamkan nilai Pancasila dan moral politik sejak dini, membangun generasi muda yang sadar dan beretika. 2. Media massa, menyampaikan informasi politik secara jujur dan objektif, menjadi alat kontrol sosial yang mendidik. 3. Tokoh agama dan masyarakat, menyuarakan nilai keadilan, kejujuran, dan persatuan, menjadi penyejuk dan panutan moral politik. 4. Pemerintah, menjalankan kekuasaan secara adil, demokratis, dan sesuai Pancasila, menjadi teladan etika politik yang bersih dan berintegritas. 5. Partai politik, mendidik kader dan masyarakat tentang etika politik, menjaga proses politik tetap transparan dan bebas KKN. 6. Masyarakat, mengawasi kebijakan dan perilaku politisi, menggunakan hak pilih secara cerdas dan etik. Lanjutnya, Mbak. Pentingnya etika berpolitik yang berlandaskan Pancasila dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Etika berpolitik yang mengutamakan landasan Pancasila sangat penting dalam kehidupan politik di Indonesia karena Pancasila di dalamnya memiliki nilai-nilai fundamental yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan pedoman moral dan etika dalam berpolitik agar dalam mewujudkan sistem politik yang sehat, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekedar perebutan kekuasaan yang sengaja dibuat oleh pejabat negara. Dengan menerapkan etika berpolitik berdasarkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari, maka sistem politik di Indonesia bisa berkembang secara sehat dengan pemimpin dan masyarakat yang bisa menjalankan hak serta kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Next. Kesimpulan, adanya kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Desember 2020 menjadi bukti nyata bahwa etika berpolitik di Indonesia masih jauh dari harapan. Praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, terlebih dalam situasi krisis kemanusiaan, menunjukkan lemahnya integritas moral dan tanggung jawab sosial para pejabat publik. Hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila, terutama prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab, belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan tindakan politik. Melihat kondisi ini, seharusnya menjadi perhatian khusus bagi semua pihak di Indonesia ini, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat untuk bersama-sama membangun sistem politik yang bersih dan berlandaskan etika. Pendidikan politik berbasis Pancasila harus diperkuat. Pengawasan terhadap pejabat publik diperketat dan sanksi hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Dengan beberapa upaya tersebut, pelan-pelan Indonesia dapat mewujudkan kehidupan politik yang bermartabat dan berpihak pada kepentingan rakyat sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa. Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Untuk sesi pertama, 3 penanya pertama, lalu kemudian akan dijawab, kemudian dilanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Reaksi.
teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ada tambahan atau sanggahan, ini persilahkan. Komentari Kak Ono. Tak bantu ngomong dah. Tak bantu ngomong dah. Silahkan teman-teman bagi yang mau bertanya. Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silakan Lisa. Ya, saya ingin bertanya tentang apakah sikap netral dari mahasiswa ya terhadap konflik yang ada seperti contohnya konflik politik gitu. Nah itu mencerminkan sikap adil atau justru pembiaran terhadap ketidakadilan. Menurut kelompok kalian bagaimana? Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana sikap netral yang diambil mahasiswa untuk menyikapi pelanggaran politik, begitu ya, Lisa? Kenapa Mbak Tika? Pertanyaannya berarti bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menyikapi pelanggaran etika berpolitik seperti itu ya? Ya kurang lebih seperti itu, tetapi lebih itu spesifiknya itu kayak sikap netral gitu, sikap netral mahasiswa terhadap konflik yang ada ya, terutama politik gitu. Nah itu mencerminkan sikap adil atau justru itu pembiaran terhadap ketidakadilan kalau ada konflik dalam politik gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Lisa. Akan kami diskusikan ya. Akan kami tampung. Untuk pertanyaan kedua, untuk teman-teman kami persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan yang kedua, untuk Abdullah, persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Lisa.
Oke, menurut dari diskusi kelompok kami, tadi pertanyaannya itu bagaimana sikap netral terhadap konflik politik atau pelanggaran politik itu termasuk mencerminkan sifat adil atau ketidakadilan. Menurut kelompok kita, sikap netral dalam konflik politik berarti tidak memihak salah satu kubu dan berusaha menilai situasi berdasarkan fakta, bukan emosi atau kepentingan pribadi. Netralitas bisa mencerminkan keadilan ketika dilandasi penghormatan kepada semua pihak dan komitmen pada kebenaran. Namun, netralitas juga bisa menjadi ketidakadilan jika kita tetap diam saat melihat pelanggaran nyata itu terjadi. Meskipun sulit untuk benar-benar netral, karena setiap orang memiliki nilai dan pengalaman yang berbeda. Yang terpenting adalah memahami kompleksitas situasi sambil tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana bisa Ya, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. sama-sama. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk pertanyaan kedua, silakan ya. Bagaimana teman-teman? Kiranya kalau sudah jelas, bisa kita lanjut ke kelas berikutnya. Iya Pak, bagaimana Pak? Aku Dik. Ya silakan Junior. Bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam etika berpolitik di Indonesia modern dan apa saja tantangan dalam penerapannya? Terima kasih. Baik Junior, pertanyaannya kami tampung dulu ya untuk didiskusikan. Bagaimana sih? Kenapa sih tantangan dalam penerapannya? Kita takkan cuma. Kiki.
langsung jawab. Aku langsung jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Kak Julia. Penerapan Pancasila dalam politik modern tercermin dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang esa, menuntut agar politik menghormati kebebasan beragama dan menjauhi politisi agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengarahkan politik untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan memperlakukan semua warga negara dengan adil, meskipun tantangan diskriminasi dan pelanggaran HAM masih ada. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mendorong politik untuk mengutamakan persatuan nasional di tengah keberagaman, walaupun polarisasi berbasis identitas sering dihambatan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengajarkan bahwa demokrasi tidak sekedar voting, tapi harus mengedepankan musyawarah, meskipun praktik politik uang masih menggerogoti proses ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong agar politik berorientasi pada pemerataan sejahtera masyarakat Indonesia. Bagaimana Pak Junior, apa sudah dijawab untuk pertanyaan? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Junior. Untuk teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, apakah ada pertanyaan atau sudah cukup? Cukup. Cukup. Baik, kalau sudah cukup, teman-teman bisa on-cam terlebih dahulu untuk melakukan dokumentasi ya. Slide ke-1. Slide kedua.
Sudah? Slide ketiga. Oh, sudah. Sebelumnya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.